Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Siak Televisi dimanapun Anda berada, kali ini pelaksanaan program Bujang Kampung yang ketiga tahun 2023 dilaksanakan di Kampung Rawangkau, Kecamatan Lubuk Dalam. Program Bujang Kampung Bupati Bekerja dan Ngantor di Kampung merupakan salah satu gagasan dari Bupati Siak Haji Alfedri dengan tujuan untuk memberikan berbagai kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang aksesnya jauh dari ibu kota Kabupaten Siak. Kegiatan Bujang Kampung diawali dengan apel bersama antara pemerintah Kabupaten Siak bersama unsur pemerintahan kecamatan dan pemerintah kampung. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Siak Haji Yusri Mirza menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, dan mengantisipasi terjadinya inflasi di daerah. Basnas juga kita minta kerjasama khususnya untuk membantu mustahik bagaimana menghadapi kondisi Lebaran nanti, dan juga kita akan pantau nanti ini apakah terjadi kenaikan harga, kelangkaan barang. Kalau ada kelangkaan barang kita minta Dinas Ketahanan Pangan juga kita tugaskan untuk memastikan stok tersedia. Kalau tak ada stok, misalnya kelangkaan, cari di mana biasanya orang Siak ini makan cabai, dari mana? Apakah cabai dari Sumbar? Apakah cabai lokal? Kalau cabai lokal kita ada di Bunga Raya. Di Bunga Raya itu kita ada cabai lokal. Di Sungai Mandau juga ada cabai lokal. Dua hal yang kemarin saya ditugaskan Pak Bupati belajar. Pertama, bagaimana menangani masalah stunting. Yang kedua, bagaimana menangani masalah kemiskinan. Nah, stunting ini menjadi concern kita bersama Bapak Ibu sekalian. Kita akan bahas nanti di rakor bagaimana masalah stunting ini akan kita apa. Semua ibu-ibu posyandu ini, ada ibu posyandu ya? Posyandu ada? Ada ibu posyandu. Semua posyandu itu akan bergerak nanti bekerja sama. Bahkan nanti ini kalau setuju Pak Bupati, saya mengusulkan akan ada tim penurunan stunting di tingkat kecamatan. Ini minimal nih Pak Sekcam yang akan mengetuai, dan ada tim penurunan percepatan penurunan stunting di tingkat desa. Desa harus punya juga. Dan itu kami mohon nanti kesediaan Pak Kapolsek juga masuk, Pak. Usai memimpin apel bersama, Wakil Bupati Siak menyerahkan beberapa bantuan kepada masyarakat, seperti penyerahan kartu Indonesia Sehat, penyerahan kursi roda, dan paket sembako, serta penyerahan bibit tanaman cabai. Kepada penerima, kita mohonkan kiranya kepada Bapak Wakil yang pakai Siak elektronik Bapak Camat Lubuk Dalam, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris. Selain itu, berbagai kegiatan juga dilaksanakan pada kegiatan Bujang Kampung, seperti rapat koordinasi yang diikuti oleh perangkat kampung, tokoh masyarakat, dan tim kesehatan. Rakor ini digelar guna menyerap berbagai aspirasi dan keluh kesah masyarakat terhadap permasalahan yang ada di tingkat kampung dan perlu dicarikan solusinya oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak. Sehingga Sekretaris Camat Lubuk Dalam Zulfadli berharap melalui rakor ini keluh kesah masyarakat yang belum terrealisasi agar dapat terrealisasi. Dan tentunya kami harapkan nanti dari masyarakat yang ada di Kecamatan Lubuk Dalam ini bisa menyampaikan informasi dan terkait hal-hal yang terkait dengan apa yang terjadi di Kecamatan Lubuk Dalam dan juga di lingkungan Kampung Rawangkau ini, yang dimana mungkin banyak keluh kesah ataupun masalah yang belum terselesaikan ataupun belum terrealisasi. Nah, pada kesempatan ini dan dengan kehadiran Bapak Wakil Bupati Siak bersama jajaran OPD nanti, kita mengharapkan masukan dan masalahnya untuk bisa memberikan informasi kepada Wakil Bupati untuk bisa nanti insya Allah ke depannya untuk ditindaklanjuti, sehingga nanti dalam rangka untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kita yang ada di Kecamatan Lubuk Dalam ini. Dan selanjutnya juga tentunya kami mengharapkan nanti kepada Bapak Wakil Bupati untuk bisa memberikan informasi serta pencerahan kepada kami khususnya masyarakat Kecamatan Lubuk Dalam ini terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan program kerja pemerintah daerah Kabupaten Siak saat ini Bujang Kampung ini, dan juga mungkin hal-hal yang lain terkait dengan pelaksanaan program-program kinerja pemerintah daerah Kabupaten Siak. Selain itu, menurut Wakil Bupati Siak Haji Yusri Mirza mengungkapkan bahwa ke depan pemerintah Kabupaten Siak
akan membuat dashboard, yakni salah satu aplikasi yang dapat memonitoring data dan informasi dari tingkat kampung hingga di tingkat Kabupaten Siak. Hadir juga di sini dari Dinas Pendidikan ya. Dinas Pendidikan ada Pak Arizal. Dia menangani masalah program kesetaraan dan keaksaraan. Kesetaraan ini Bapak Ibu sekalian itu berkaitan dengan keinginan kita untuk meningkatkan tingkat angka kelulusan pendidikan. Pak Bupati itu menginginkan semua anak Siak ini, semua orang Siak ini minimal tamatnya SMA. Terutama bagi mereka yang masih usia sekolah. Nah, bagaimana caranya? Maka ini Pak Airizal dan Dinas Pendidikan ini diperintahkan Pak Bupati untuk bagaimana menyelesaikan anak-anak yang masih usia sekolah ini, kalau tak bisa duduk di sekolah, belajar sebagaimana lazimnya anak-anak lainnya belajar, dibuat kejar paket C. Kalau dia belum tamat SMA, kalau belum tamat SMP untuk paket B. Jadi ini target kita nih Pak, cuman kita akan seragamkan nanti. Jadi Pak Bupati itu nanti pengen punya dashboard. Dashboard itu seperti kalau kita buka tampilan HP itu Pak, atau tablet, itu tahu tuh Kabupaten Siak penduduknya berapa. Kalau diklik, nah dari katakanlah 457.000 penduduk, diklik ini 457.000 penduduk ini tersebar di mana saja. Nah, katakanlah 20.000 penduduknya di Lubuk Dalam. Nah, Lubuk Dalam 20.000 penduduk dalam ini tinggal di mana aja? Kalau desa Empang Baru, Rawangkau, Rawangkau Barat, Lubuk Dalam, Siangpa, Siangpalas dan lain sebagainya. Itu nanti di kecamatan ada juga target kita nih. Karena salah satu misi dan visi dan yang diturunkan dalam misi Pak Bupati dan saya adalah bagaimana kita melaksanakan good governance, pemerintahan yang baik melalui apa? Melalui penerapan e-government, electronic government. Kita sudah launching nih bahwa pemulu sudah bisa tanda tangan elektronik. Dimanapun pemulu berada, tidak ada masalah. Mau cakap Pak Mulu Rawangkau Barat mungkin sedang berada di Medan, ada surat masyarakat minta SKTM atau SKU, bisa diteken, tak ada masalah. Melalui aplikasi tanda tangan elektronik, tak ada masalah. Jadi tidak stop pelayanan masyarakat walaupun Pak Mulu tidak bertempat. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau ada warga kita, warga Rawangkau Barat nih, bekerja di Pekanbaru, tempat dia bekerja, perusahaannya bekerja, meminta ada surat keterangan. Surat keterangan yang berdasarkan ketentuannya itu bisa dikeluarkan oleh desa, boleh dikeluarkan oleh Pak Mulu. Nah, masyarakat kita di Pekanbaru Pak, tidak perlu dia balik ke Rawangkau Barat untuk mengurus itu, cukup menggunakan aplikasi. Diminta aplikasi itu dia apply. Nah, setelah dicek oleh nanti petugas perangkat desa betul dia keluarkan. Dia tinggal print di Pekanbaru Pak, tidak harus balik. Nah, target kita nih Ibu Posyandu. Jadi ini saya tanya sedikit Ibu, berapa anak stunting di kita Bu? Tak ada. Oh alhamdulillah. Termasuk juga Bu Kapus, kita akan juga memperhatikan PUS, pasangan usia subur. Dan untuk mengantisipasi stunting juga kita akan memperhatikan kesehatan mereka-mereka yang berada pada usia 15 sampai 25 tahun. Karena stunting salah satu penyebabnya anemia ya Bu. Nah, ada tidak anak-anak kita yang anemia? Nah, ini perlu ada Bu di sini Bu. Kalau untuk rematri kita memang sudah jalan rutin berikan tablet pengadaan. Kalau untuk ibu hamil kita juga pantau. Kemarin memang di kecamatan Kalimantan Timur semua kita sudah dibicarakan mengenai penanganan stunting, karena stunting ini kan kurang gizi kronis. Kalau balitanya datang rutin ke posyandu bisa dipantau. Kalau berat badannya normal setiap bulan, walaupun nanti di tinggi badannya itu kurang, itu tidak masuk ke stunting hormon. Jadi kita sudah mikirkan bersama-sama untuk bagaimana ibu balita ini bisa mengantarkan anaknya ke posyandu. Untuk yang stunting kita sudah sepakati kemarin
pakai daftar absen. Kalau tidak datang itu memang menjadi, jadi Pak Penghulu tahu siapa yang tidak datang. Balita stunting yang tidak datang bulan ini siapa, itu tahu, karena dilaporkan ke Pak Penghulu langsung. Kemudian kita mengkaji masalah stuntingnya itu masalah apa? Apakah masalah apakah masalah ekonomi, apakah masalah pengetahuan, apakah masalah sosial budaya. Desa yang tak menganggarkan stunting nanti, anggaran stunting nanti kita minta di revisi atau bagaimana gitu, harus ada anggaran untuk pendidikan stunting. Khususnya ini Bapak dan Ibu sekalian, Pak Guru, itu terkait dengan masyarakat yang keluarga kurang mampu. Kalau mampu, kita lagi bagaimana kita koordinasi. Pak Guru koordinasi dengan Bu Kapus, bagaimana kita menasihati orang ini. Pola asuhnya seperti apa? Dia mampu tapi anaknya kok stunting gitu. Nanti akan terus kita pelajari nanti apa solusi terbaik untuk mereka. Dan sampai saya yakin Pak Bu Kapus ini dan Bidan Desa paham kalau seperti ini apa treatmentnya. Saya membayangkan ya hari ini kita kesana, sistemnya itu Bu, sistem aplikasinya itu kalau anak-anak usia sekian stunting itu solusinya apa? Sampai masalah anak-anak kita harus pada usia PAUD harus hadir di PAUD, harus terdaftar sebagai anak didik di PAUD, itu juga dimasukkan dalam kategori pemantauan stunting. Masuk kategori pemantauan anak-anak stunting. Dia harus sekolah di PAUD di Pak Rizal. Cukup tersedia tidak PAUD di kita. Kalau tidak desa buat PAUD, kan ada PAUD di desa. Nah, jadi anak 126 itu ikut PAUD semua nggak di Lawangkau Barat yang pendidikan anak usia dini. Targetnya dua hal ini, stunting dan kemiskinan ekstrim, bagaimana selesai nanti di akhir tahun 2024. Syukur-syukur kita bisa lebih cepat. Makanya Bapak Ibu sekalian, walaupun ini belum ada pergubnya, tapi saya sarankan kepada Pak Bupati, karena belajar itu harus ada pergubnya nanti, bahwa kinerja penghulu itu bukan hanya dinilai bagaimana pelayanan yang terbaik pada masyarakat, tapi juga termasuk juga indeks desa membangun, ini Pak Arifin, Bu Febri, juga kita masukkan nanti bagaimana kinerja penghulu terkait dengan penggunaan stunting, kinerja penghulu berkaitan dengan bagaimana pengentasan kemiskinan ekstrim penduduk atau warga kita yang miskin ekstrim. Di kegiatan yang sama, pada pelaksanaan program Bujang Kampung, berbagai akses pelayanan juga tersedia, seperti pelayanan Disduk Capil, pelayanan kesehatan, dan lainnya. Pelayanan ini dapat dirasakan manfaatnya oleh warga setempat. Ke sini karena ada Bapak Bupati ini kan ada kegiatan Bujang Kampung, makanya kami warga ngurus, pertama saya ngurusin kartu KIA, identitas anak, terus melakukan tes kesehatan, screening, cek kolesterol, gula darah, asam urat, sama golongan darah. Alhamdulillah nggak ribet sih, kalau untuk anak di bawah 5 tahun itu nggak usah pakai pas foto, terus untuk anak di atas 5 tahun ya pakai pas foto. Nggak ribet Bu, sangat gampang. Kalau yang masalah kesehatan, memang ahli kesehatan, tenaga kesehatan semua yang melayaninya. Kalau menurut saya ya sangat bermanfaat sekali bagi warga-warga kampung yang jauh dari yang susah, kesulitan untuk mengurus kependudukan apa segala yang ada di dalam pelayanan Bujang Kampung, memudahkan masyarakat untuk mengurus itulah perlengkapan kependudukan itu. Seperti saya kan kartu KIA, kalau seharian ini kan harus ke kabupaten, harus ke sini gitu, jadi agak susah. KTP juga harus ke kabupaten sana. Kalau dengan adanya di kampung kan itu sangat mempermudah sekali, bermanfaat banget gitu lah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati ataupun wakil Bapak Bupati yang sudah mengadakan program atau acara ini Bujang Kampung ini, dan kami sangat merasakan manfaatnya bagi warga, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih banyak. Pemirsa, demikian tayangan Bujang Kampung. Semoga tayangan ini bermanfaat. Krusiak Televisi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.